Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita punya Nike LeBron Next Generation, bukan budget model, merupakan seri di bawah Nike LeBron Series. Nah, sepatu ini menariknya, dia punya bobot yang lebih ringan. Kemudian saya lebih suka soal kunciannya. Talinya juga lebih mudah untuk diikat kencang dan lockdown di pergelangannya ini terasa lebih nyaman. Sementara buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini karena harga jualnya sedikit lebih murah daripada LeBron 20, Anda sebaiknya saksikan video ini sampai selesai. Next Generation adalah generasi penerus atau versi lain dari LeBron 20. Hal ini dapat dibuktikan dari box sepatu yang masih mengusung angka 20 dan keseluruhan desain yang tergolong mirip. Hanya saja, ia memiliki potongan yang sedikit lebih tinggi. Dengan harga yang relatif lebih murah, ia juga tetap ditawarkan dengan teknologi terdepan dari Nike. Selain itu, sepatu ini juga mulai dipercayakan LeBron James saat bermain di NBA. Dan menurut kami, Next Generation justru lebih nyaman digunakan untuk semua gaya bermain. Traksi sepatu ini mengandalkan pola ke segala arah yang identik dengan LeBron 20, namun tanpa logo dungman di bagian belakangnya. Ia punya pengereman yang super, baik ke depan maupun ke samping. Enaknya lagi, untuk Next Generation yang tampil dengan bahan translucent menimbulkan suara dejitan yang sangat berisik. Tapi, traksi sepatu ini mudah sekali mengangkut debu. Kemudian, ia juga tidak memiliki durability yang bagus, sehingga sepatu ini tidak cocok untuk penggunaan di lapangan outdoor, apalagi yang permukaannya kasar. Sementara berbicara transisi, kami rasa ini lebih menyenangkan dibanding LeBron 20. Karena bahan atasnya fleksibel ditambah bobotnya yang lebih ringan, Next Generation bakal lebih nyaman ketika diajak berlarian. Oh iya, traksi sepatu ini juga minim outrigger dan telapaknya cenderung datar, kurang cocok untuk playmaker yang suka berpindah arah dengan cepat. Nilai 8,5 untuk traksi. Penerapan bantalan di sepatu ini tidak banyak perbedaan jika dibanding LeBron 20. Hanya saja di bagian belakang, busanya kini lebih lembut. Hal ini membuat Next Generation akan terasa lebih empuk dari awal percobaan. Sementara penggunaan zoom turbo di depan begitu menyenangkan. Selain bouncy, ia juga tidak menghilangkan rasa lapangan ketika bermain. Lantas di belakang, ada zoom unit berukuran besar. Ketika Anda mendarat, begitu terasa impact protection yang sangat bagus. Untuk pemain kecil, tentu Anda juga bisa merasakannya. Sedangkan untuk big man, tentu redamannya akan ramah untuk lutut Anda. Meski begitu, kami merasakan kalau busa yang lebih lunak membuat Next Generation tidak sestabil LeBron 20. Perasaannya justru lebih mirip Witness 7 yang kadang terasa mengompres berlebihan. Nilai 9 untuk bantalan. Oke bowler, sepatu ini lebih cocok untuk pemilik kaki lebar ketimbang LeBron 20. Jadi karakternya memang sama, tapi bahan atasnya dia jauh lebih fleksibel. Sehingga buat Anda yang kakinya lebar, mungkin bisa memilih true to size untuk Nike LeBron Next Generation. Ini dia bagian yang paling banyak bedanya jika dibandingkan LeBron 20. Karena sepatu ini mengandalkan bahan mesh dan tekstil
yang dikombinasikan. Hasilnya mampu membuat Next Generation menjadi sepatu LeBron yang paling fleksibel di pasaran. Bahkan untuk pemilik kaki lebar, tentu sepatu ini cukup friendly. Tak lagi dirasakan bagian kaki luar yang sakit akibat terbentur bahan yang kaku seperti di LeBron 20. Sementara untuk menambah kesan premium, Nike juga memberikan bahan suede pada area tengah. Lalu ada jahitan tebal serta logo swoosh yang dibuat glossy sebagai pemanis. Lanjut ke collar dan lining. Lagi-lagi ada Nike Spare yang membuat kaki di pergelangan tidak mudah kegerahan karena banyak ventilasinya. Sayangnya bagian padding di pergelangan kami rasakan sedikit lebih tipis jika dibanding LeBron 20. Tapi itu bukan masalah, mengingat hasilnya tetap membawa kenyamanan. Beralih ke bagian lidah, mirip LeBron 19, tidak ada ventilasi dan tergolong kaku. Ia juga dibuat menjadi satu bagian sehingga terasa membungkus tempurung kaki ketika tali diikat kencang. Meski lidah pada bagian atas tidak dilengkapi busa yang tebal. Nah, ngomong-ngomong soal tali, juga ada peningkatan. Dengan tali yang lebih empuk dengan tekstur lembut, sepatu ini lebih mudah diikat kencang ketimbang LeBron 20. Yap, secara keseluruhan, bahan atasnya begitu nyaman. Namun jika berbicara kekuatan, kami rasa juga tidak cukup mumpuni untuk bermain di lapangan outdoor. Nilai 8 untuk bahan atas. Mungkin Anda merasakan kuncian LeBron 20 tidak begitu menyenangkan. Tali yang susah diikat kencang dan pergelangan yang mudah slip menjadi alasan utamanya. Nah, di sepatu ini, kekurangan tersebut berhasil ditutupi. Dengan penerapan padding yang terasa lebih baik membungkus kaki, rumah tumit yang lebih mengunci Achilles, ditambah lidah dan tali yang dengan mudah mengunci rapat. Sementara di bagian depan, kami rasa juga lebih nyaman, ditambah kulit sintetis yang memagari. Ia jadi lebih aman. Hanya saja, sedikit ada ruang sisa yang tidak terhindarkan. Kami mengakalinya dengan penggunaan kaos kaki tebal. Kemudian berbicara kestabilan, memang terasa menurun. Absennya plat karbon yang tertanam di tengah, ternyata ada andil dalam menurunnya kualitas torsional support. Untuk LeBron James yang bobotnya berat, serta bermain mengandalkan power, Next Generation kami rasa terlalu fleksibel. Bahkan, plat plastik yang tertanam di tengah, serta heel counter yang porsinya agak ke bawah di belakang, tidak mampu membuatnya lebih kaku. Ya, jika Anda butuh LeBron yang kaku, sebaiknya pilihlah seri retro atau kembali ke LeBron 19. Karena di sepatu ini, Anda akan merasakan yang sepenuhnya berbeda. Sepatu LeBron yang elastis dan fleksibel. Nilai 9,3 untuk kuncian. Oke Bowlers, jadi kesimpulannya Next Generation ini menurut kami lebih nyaman ketimbang Nike LeBron 20. Terutama buat orang Indonesia yang karakter kakinya agak lebar. Kemudian dia juga bobotnya lebih ringan dan bahan atasnya ini lebih nyaman karena tidak membutuhkan waktu break-in yang lama seperti LeBron 20. Kemudian harga jualnya lebih terjangkau. Tapi sayangnya dia juga traksinya kurang kuat untuk penggunaan outdoor sehingga Anda harus berpikir ulang apakah sepatu ini cocok untuk Anda mainkan di segala jenis lapangan. Oke, secara keseluruhan memang ini adalah sepatu yang menarik banget. Apalagi buat Anda pemain kecil, kayaknya menggunakan sepatu ini juga nggak terasa akan keberatan. Oke, secara keseluruhan nilainya adalah 8,8 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Oke Bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.